Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riono Hasan, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 3 Maliku, Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023. Angkatan ke-1 LPTK Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya dengan nomor induk mahasiswa PPG 224262731043. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus 2023, saya akan melaksanakan tugas PPG, yaitu uji kinerja. Praktek pembelajaran dilakukan secara luring. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 7C. Materi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Berikut video pembelajarannya, silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran kita seperti biasa. Selanjutnya, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini. Ya, silakan ketua kelas. Mari teman-teman, sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Selanjutnya, ingin bertanya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah, diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasa, kemudian bisa belajar dengan maksimal. Alhamdulillah, kita semuanya diberikan kesehatan. Untuk mengawali kegiatan biar lebih fresh, biar lebih semangat, silakan anak-anak berdiri semua, kita melakukan pemanasan dulu. Silakan anak-anak. Ya, silakan berdiri. Akan contohkan dulu ya. Tepuk semangat, 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 semangat. Nah, diawali dengan semangat pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. Ya, semangat pagi. Luar biasa, Allahu Akbar. 1, 2, 3. Semangat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Anak-anak semua, sebelum kita memasuki pembelajaran, tentu kalian sudah tahu pada saat pertemuan kita yang terdahulu, yaitu masalah sholat zikir. Nah, apa pengertian sholat dan zikir menurut istilah? Pengertian sholat apa? Ada yang bisa angkat tangan? Pengertian sholat menurut istilah, angkat tangan? Ya, silakan. Sholat secara bahasa adalah doa, sedangkan secara istilah adalah segala perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Terima kasih, tepuk tangan. Tiga ya. Anak-anak semua, perlu kalian ketahui dalam pembelajaran kali ini berkaitan dengan profil belajar Pancasila dan profil belajar Rahmatan lil Alamin. Nah, yang ingin dicapai dalam profil belajar Pancasila pada pembelajaran kali ini yaitu keteladanan. Jadi, kenapa
keteladanan. Kita sebagai pelajar, kita sebagai siswa harus menjadi contoh bagi teman-teman kita, teman di lingkungan kita, di lingkungan luar sekolah kita harus jadikan contoh. Kita jadikan contoh, kita adalah seorang pelajar. Nah, rahmatan lil alamin yang bagaimana? Kita harus inovatif, kemudian toleransi, ya, saling menghargai antara satu dengan yang lain. Semua banyak berbeda, tapi dalam pelajaran lagi di sekolah kita di SMP Negeri 3 Maliku, kita harus menciptakan yang namanya kebersamaan. Anak-anak yang berbahagia, sebelum memasuki materi, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada kesempatan kali ini. Ya, di dalam materi ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawa. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawa. Kemudian yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawa. Nah, itulah tujuan pembelajaran pada materi kita pada pagi hari ini. Kami ya. Bapak akan memberikan gambaran pelaksanaan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kalian dijadikan sebagai seorang guru. Jadi kalian dalam pembelajaran ini dianggap sebagai seorang guru. Kenapa seperti itu? Karena kalian dipersiapkan untuk membuat soal dan menyiapkan jawaban. Jadi kalian nanti ya membuat soal masing-masing dan harus siap menjawab pertanyaan dari teman-teman. Itu ya. Jadi nanti temannya bikin soal, kalian yang jawab. Jadi bahasa strateginya adalah kalian adalah seorang guru. Baik. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembelajaran, perlu kalian tahu ya, supaya lebih senang. Yang pertama yang ingin Bapak tanyakan adalah, sudahkah kalian melaksanakan sujud hari ini? Sudah. Ya. Sujud apa yang sudah kalian laksanakan pada hari ini? Sholat subuh. Terus pada saat melaksanakan sholat subuh, semuanya sholat. Alhamdulillah. Ditingkatkan. Jangan ada yang bolong lah. Bapak akan tayangkan video pembelajaran. Ya, silakan nanti kalian cermati ya apa isi dalam video pembelajaran. Ya, tolong dicermati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dengan saya Abdul Hasan, guru pendidikan agama Islam dan di SMP Negeri 3. Kali ini berkesempatan menyampaikan media mengajar yang membahas materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud. Anak-anak yang berbahagia, dalam materi sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dari materi tersebut. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Selanjutnya peserta didik dapat memahami
hikmah yang terkandung dalam syukur, sapi dan baik, kita langsung ke pembahasan yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dianjurkan ketika seorang hamba mendapatkan nikmat atau karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia patut bersyukur dengan cara apa? Bersujud apabila mendapatkan nikmat yang tiada tara. Contoh, kalian apabila mendapatkan juara kelas atau nilai yang baik, nah dianjurkan melaksanakan sujud. Kemudian anak sekalian, bagaimana tata cara sujud syukur? Yang pertama diawali dengan niat syukur, kemudian melakukan takbiratul ihram, selanjutnya melakukan sujud syukur atau satu kali sambil membaca doa. Hanya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu yang dibaca. Setelah membaca doa dan bangun dari sujud dan diteruskan dengan salam. Itu tata cara sujud syukur. Baik, anak-anak yang berbahagia, kita lanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengarkan ayat sajadah. Ayat sajadah adalah ayat yang mengajarkan untuk sujud bagi orang yang membaca atau mendengarkan ayat syukur, baik di luar sholat maupun di sholat. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, bila kalian mendengar ayat sajadah, maka disunahkan untuk bersujud. Adapun ayat sajadah dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran surah Al-Araf ayat 15, sajadah ayat 15, Quran surat Al-Araf ayat 206, Quran surat An-Najm ayat 62, Quran surat Maryam ayat 58, Quran surat Al-Hajj ayat 7, Quran surat Al-Alam ayat 19, dan yang terakhir Quran surat Al-Furqan ayat 60. Itu ayat sajadah yang ada dalam surah tersebut. Kemudian bagaimana tata cara sujud tilawah yang dilakukan buat sholat? Pertama adalah menghadap kiblat, kemudian berniat, kemudian melakukan takbiratul ihram. Sujud satu kali disunahkan membaca doa sujud tilawah. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa absara wa basarahu bi qawlihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, setelah membaca doa tersebut, lanjutkan bangun dari sujud dengan membaca takbir, kemudian melakukan salam. Nah,
itu apabila dilakukan di luar sholat. Sedangkan tata cara sujud tilawah yang dilakukan di dalam sholat itu jika dilakukan di dalam sholat, orang yang sedang sholat dapat langsung melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat. Nah, sujud langsung takbir dan berdiri untuk melakukan sholat. Dalam sholat berjamaah, jika imam melakukan sujud tilawah setelah membaca ayat, maka makmum harus mengikuti. Sebaliknya, bila imam tidak melakukan, maka makmum tidak boleh melakukannya sendiri. Baik, lanjut pembahasan yang ketiga adalah sujud sawi. Nah, apa itu sujud sawi? Sujud sawi menurut bahasa artinya lalai atau nah, itu dalam tiga apa? Jelaskan dalam istilah. Sementara menurut istilah, sujud sawi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat sholat. Jadi yang namanya itu apabila kita lupa atau ragu-ragu dalam mengerjakan bilangan sholat. Nah, atau dalam keadaan sholat ada yang lupa. Kemudian hukum melaksanakan sujud sawi adalah sunnah. Sujud sawi dilakukan untuk menyempurnakan ulangan dan kelebihan bilangan rakaat yang disebabkan karena lupa atau ragu-ragu. Anak-anak yang berbahagia, sujud bahas tata cara sujud sawi. Sujud sawi dilakukan setelah selesai membaca tasyahud akhir sebelum salam. Sujud sawi itu dilakukan pada saat apa? Saat setelah selesai membaca tasyahud akhir, kemudian sebelum salam, kemudian membaca bacaan sujud sawi yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Subhanaman la yanamu wa la yas, Subhanaman la yanamu wa la yas. Sujud sawi dilakukan sebanyak 2 kali, dipisahkan dan dengan duduk antara 2 sujud. Bacaan sujud sawi yang kedua sama dengan bacaan sujud sawi yang pertama. Setelah selesai sujud sawi yang kedua dilanjutkan dengan apa? Dengan salam. Anak-anak yang berbahagia, tadi kita sudah membahas masalah sujud pengertian sujud sawi, sujud syukur, sujud tilawah. Nah, dan tata caranya. Sekarang kita masuk hikmah yang ada dalam sujud syukur. Yang pertama adalah hikmah melaksanakan sujud syukur. Pertama, sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa diberikan nikmat yang besar? Kemudian tidak sombong atas hasil yang telah diraih pada saat hidup di bumi. Segala sesuatu yang telah tercapai adalah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hikmah melaksanakan sujud tilawah yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tilawah kita sebagai makhluk ciptaannya akan menjadi melaksanakan bukan dari godaan setan dan meningkatkan derajat ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu. Dan yang terakhir, hikmah melaksanakan sujud sawi menjadi pribadi yang hati seperti mau mengakui kesalahan di
dan bersegera memohon ampun kepada Allah tersebut, dan juga dari bahwa manusia tempatnya salah. Itu manusia tidak berhak untuk angkuh atau sombong. Baik, demikian tadi media membaca yang bisa disampaikan. Anak-anak, dari materi tadi, dari media pelajaran tadi sudah disampaikan apa pengertian, apa makna, apa tata cara. Oleh karena itu sangat penting bagi kita melaksanakan itu, ya. Jadi bapak-bapak, baik itu sudah ibadah yaitu sholat itu, kemudian sujud dalam segi bersyukur atau merasa sholat, terutama kadang-kadang kita lupa. Nah, itu tolong jadi kita harus bisa tahu caranya, bisa mengerti maknanya, dan bisa melaksanakan apabila hal itu terjadi. Baik, selanjutnya Bapak minta anak-anak semua untuk berdiri. Silakan berdiri. Nah, baik, anak-anak sudah berdiri semua. Silakan selanjutnya seperti biasa Bapak hitung sampai 3 sudah memiliki kelompok. Paham ya? Iya. Bapak hitung sampai 3 sudah memiliki kelompok. Nah, hitung 1, 2, 3, silakan dari kelompoknya. Kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan. Ya. Anak-anak semua, ya, seperti yang Bapak sampaikan gambaran di atas pertama kali pada saat Bapak sampaikan bahwa belajar kita akan menggunakan strategi Spencer. Kalian adalah guru. Nah, di sini tugas kalian yang pertama adalah yang sudah membuat kelompok, sudah ditentukan nanti ketuanya ambil diskusi. Kemudian yang kedua, tugas yang pertama adalah silakan anak-anak semua membuat dua pertanyaan masing-masing kelompok. Kelompok 1 2 pertanyaan, kelompok 2 pertanyaan, kelompok 4 pertanyaan. Dan jangan lupa pertanyaan itu yang kalian buat harus sudah disiapkan jawabannya untuk kalian. Nah, jangan sampai kalian bikin pertanyaan tapi tidak tahu jawab. Nah, silakan kalian di dalam pertanyaan atau silakan yang megang HP silakan berdiri. Kembali Bapak ulangi bahwa kalian membuat 2 pertanyaan masing-masing kelompok. Untuk kelompok 1, silakan mencari soal tentang yang berkaitan dengan sujud syukur. Kelompok 1, untuk ingat. Untuk kelompok 2, ya, kelompok 2 pertanyaan itu berkaitan dengan sujud sahwi, ya, sahwi. Kemudian di kelompok 3 berkaitan dengan sujud tilawah. Nah, sedangkan untuk kelompok 4 silakan buat pertanyaan yang berkaitan dengan makna atau hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Baik, silakan dimulai. Bapak akan bagikan kertasnya, ya. 2 kasih 2 kertas dalam 1 kelompok, 1 kertas, 1 jawaban, ya. Pada kertas silakan 1 untuk pertanyaan dan 1 untuk jawaban. Yang sudah
Mendapatkan kertasnya, silakan mulai berdiskusi dan mengerjakan tugasnya. Silakan dilaksanakan. Yo, silakan dimulai. Sambil buka-buka di buku juga silakan, mau di referensi yang lain buka di sumber-sumber yang lain yang membawa HP ya silakan. Sudah? Belum, Mas. Nah, nanti satu orang untuk jawab dan membacakan pertanyaan yang didapat oleh kelompok lain. Ya, kalian sudah mengumpulkan, masing-masing kelompok sudah mengumpulkan pertanyaan. Nah, sekarang setelah mengumpulkan, silakan perwakilan per kelompok mengambil soal itu, kemudian diskusikan kembali jawabannya. Silakan. Ayo, cepat diambil. Ini sudah bapak bisa supaya tidak punya kalian yang diambil. Nah, silakan didiskusikan kembali apa jawaban dari pertanyaan dari kelompok lain yang juga dapat. Ya, di bawah ditulis di bawahnya soal tadi ya. Ya. Cari bukunya, baca bukunya. Cari di internet boleh. Buka, browsing. Anak-anak semua sudah selesai jawabannya, ditulis jawabannya? Untuk kelompok satu dulu, silakan untuk berdiri, kemudian sampaikan pertanyaan dari kelompok berapa, baru silakan jawab pertanyaan. Silakan maju ke depan. Nah, silakan. Yang lain yang disimak apa betul atau tidak pertanyaan dan jawaban yang sudah diperoleh. Silakan. Kami dapat pertanyaan dari kelompok 3. Pertama, sebutkan hukum sujud. Dan saya menjawab, sujud di tilawah intinya menambah kecintaan kepada Al-Quran dan menjadikan kita mampu menghafal dan memahami keagungan dan kemuliaan Al-Quran. Dengan atas jawabannya. Oh, gimana? Yang lain? Tidak ada pertanyaan? Cukup memuaskan? Kelompok 4 silakan bacakan hasil diskusi pertanyaannya. Silakan. Nah, silakan disimak pertanyaan dari kelompok
Apa? Kelompok 4. Silakan. Saya dari kelompok 4 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Apa pengertian sujud syukur? Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah. Nah, itu aja. Gimana? Kelompok 1? Cukup. Benar atau tidak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Maju. Kelompok 2, silakan. Hati-hati ya jalannya. Saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Apa hikmah yang terkandung dalam sujud syukur? Jawabannya, hikmah sujud syukur adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan suatu kenikmatan, terhindar dari bahaya atau mendapatkan suatu berita yang menggembirakan. Sudah? Gimana? Kelompok 4? Hah? Benar? Benar. Kalau benar berarti dikasih kenalan semua dalam pembelajaran dalam kehidupan yang namanya rasa syukur itu adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Yang mana tadi dalam hikmah sujud syukur adalah kita selalu mendapatkan, apabila mendapatkan nikmat yang lebih, kita harus bersyukur. Contoh misal kalian merasa mendapatkan nilai yang lebih tinggi, kemudian mendapatkan nikmat yang besar. Contoh yang real dalam kehidupan kita pada saat itu main bola tuh, ya gol langsung ditusuk. Nah, maksudnya apa? Apabila ada kenikmatan dalam kehidupan dalam diri kita, jangan lupa kita merasa bersyukur. Materi yang kita bahas tadi yang pertama dari juga pembelajaran, kemudian diskusi yang kalian laksanakan, itu kalian apa itu namanya sujud syukur? Syukur karena memperoleh kenikmatan. Apa sujud sawi itu? Sujud karena lupa dalam sholat. Itu yang dilaksanakan apabila kalian lupa atau ragu-ragu dalam mengerjakan sholat. Kemudian sujud tilawah apa itu? Apabila kalian mendengar atau membaca ayat Al-Quran yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Bisa dipahami ya? Anak-anak semua dari semua yang kita pelajari bisa jadi kesimpulan bahwa kita harus selalu merasa bersyukur. Ya, semua yang kita laksanakan apabila kita mendapatkan kenikmatan, kita harus selalu merasa bersyukur. Baik, anak-anak semua, dari pembahasan kita tadi, silakan kalian buka HP-nya, ya. Kemudian jangan lupa masuk ke dalam Google, itu link Google Form-nya. Kemudian silakan kerjakan soalnya. Kemudian anak-anak semua ya selalu merasa senang. Gimana pelajaran hari ini? Gimana? Baik, karena itu tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak, dari pembahasan materi kita dari awal sampai akhir, kemudian rasa pelaksanaan
tugas dalam program tadi, dan alhamdulillah Bapak lihat pembelajaran kita bisa terlaksana dengan maksimal. Dengan apa? Dengan hasil dari tes tadi ya sudah 80% sudah bisa melaksanakan dan bisa mengerjakan dan mengerti, memahami apa itu sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilah. Anak-anak semua perlu ketahui bahwa pelajaran kali ini adalah memahami tata cara, memahami pengertian, dan kemudian memahami hikmah. Dan kita harapkan minggu depan ya, minggu depan kita akan bertemu kembali akan melaksanakan praktek sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilah. Selanjutnya untuk tugas rumah, kita minta kalian buka bab 5 untuk pelajaran selanjutnya ya. Nanti di rumah pelajaran di rumah buka bab 5 tentang sejarah kebudayaan Islam. Dan untuk pertemuan minggu depan ya, kita akan melaksanakan praktek sujud syukur, sujud sawi dan sujud tilah. Untuk pertemuan hari ini kita cukup sekian. Silakan anak-anak didengar rapi. Tentu saja teman dari Bapak silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pelajaran kali ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.